Biar kita masih bersama dengan seorang konten kreator, ada Sultan Ahyar dan juga Nenek Raimin yang berasal dari Lombok Tengah, di mana menjadi viral di media sosial ketika mandi air di aplikasi TokTok dan juga mendapatkan begitu banyak saweran, tapi tentu juga mendapatkan begitu banyak kontra atau juga apa ya, bisa dibilang ini banyak yang tidak setuju atas aksinya, termasuk juga Menteri Sosial yang angkat bicara, bahkan banyak mencap dan melabel ini sebagai bentuk mengemis online. Dan sekali lagi kami di sini tentu saja pagi-pagi ambiar tidak pernah mendukung apapun itu aktivitas yang disebut sebagai mengemis online, tapi di sini juga kita memberikan ruang dan juga tentu saja kesempatan bagi Mas Sultan Ahyar untuk bisa mengklarifikasi dari sisinya apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasannya. Dan tadi juga sempat dibahas bahwa ada seorang konten kreator lainnya yang sempat memberikan kesempatan kepada seorang Sultan Ahyar untuk menghentikan aktivitasnya di media sosial tersebut. Tapi Sultan Ahyar meminta jika ingin dia menghentikan aktivitas di media sosial tersebut, ia meminta uang senilai 200 juta rupiah. Alasannya kenapa? Kan padahal kan Mas sudah dapat tawaran kerjaan kan? Iya. Kenapa minta 200 juta malah? Alasannya sih simpel sih. Ini tujuannya untuk membantu masyarakat. Misalnya saya ditransfer 200 juta, itu tujuannya nanti saya bagi-bagi ke masyarakat atau keluarga saya yang di sana yang ikut live, supaya utang atau apa hapus dari sana gitu, dari desa kami gitu. Oke. Supaya anda ini. Seandainya ada yang mentransfer atau memberikan uang 200 juta, betul-betul akan menghentikan semua ini? Betul. Kita langsung rubah konten khusus untuk anak muda. Kalau ada yang kayak nenek saya yang mau ikut, masa enggak dipaksa, yang penting dia mau nenek mau ikut masuk, kita enggak akan ikutin live. Saya kasih uang 200.000 balik, Bu. Oke, gitu. artinya kamu akan tetap melakukan aktivitas di media sosial yang bisa menghasilkan. Menghasilkan khusus untuk yang muda, langsung berubah ini. Oke, kenapa kamu dan juga anak muda di sana tidak bekerja saja? Banyak yang mau kerja tapi sulit untuk dapat pekerjaan. Ini kan sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Kalau saya sih senang buat konten, emang udah hobinya saya buat konten di TikTok, sudah 1 tahun lebih soalnya. Kan berarti kalau sudah bisa bikin konten berarti nggak harus hanya di aplikasi TikTok saja kan? Di aplikasi yang lain juga bisa kan? Iya, di aplikasi lain juga pernah, tapi yang ada hasilnya sih di TikTok yang lebih. Oke, Sultan Ahyar sebelumnya Ilmunya pekerjaannya bisa. apa ya? Sebelumnya saya kerja di travel bandara internasional Lombok gitu. Setelah itu saya ditagih sama finance sampai nunggak 5 bulan. Lagi apa? Kamu berhutang? Iya, berhutang. Nggak cukup itu. Akhirnya saya coba awalnya itu saya coba-coba aplikasi TikTok. Setelah itu saya coba-coba, akhirnya ada dapat uang pertama itu dapat 150. Oh, ternyata bisa ditarik ke rekening gitu. Setelah itu saya terjun di TikTok sampai sekarang. Oke, kalau Sultan Ahyar, misalnya begini, seandainya orang menyaksikan konten kamu, pada akhirnya tidak memberikan kamu gift, apakah kamu akan menghentikan segala aktivitas di media sosial ini? Pasti akan dihentikan untuk pemain-pemain, hanya saya sendiri yang ini. Kalau tidak ada hadiah, soalnya kita ndak ikut agensi, ndak ikut yang lain-lain gitu. Hanya dari gift gitu. Kadang-kadang kalau ada endorse yang lain-lain baru gitu. Jadi memang ini kamu Intinya lakukan ini semua? kalau tidak menguntungkan ya berarti akan dihentikan sama Mas sendiri Iya, gitu ya. tapi tidak akan mungkin ini selama aplikasinya masih berjalan. Gitu. Kalau ternyata dari aplikasinya sendiri Mas di-report dan nggak boleh ada tayangan seperti itu gimana? Kalau di report pengaruhnya kan tidak ada penonton. Kalau udah tidak ada penonton kan kita pakai sistem promosi, pasti naik lagi. Kalau udah ribuan atau jutaan yang report itu, kita juga pikirkan kayak gimana solusinya di sana. Naikin ini promosi aplikasi, misalnya 1 juta itu promosi untuk live-nya gitu, untuk selama 1 hari gitu. Berarti Supaya kamu akan normal lagi. tetap mencari cara bagaimana caranya supaya tetap berada bisa di platform tersebut dan juga menghasilkan. Menghasilkan. Wow, oke. Pastinya ini juga dibutuhkan kebijaksanaan buat kita semua ya. Iya, benar. Bahwa untuk memilah-milih mana konten yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Memberikan pengaruh baik atau juga buruk, tentunya dibutuhkan perspektif yang begitu luas, Dan termasuk satu, dari yang menyaksikan. Kenapa? Iya, dan satu ini kalau udah hutang-hutang kayak di tetangga apa sudah lunas, terus ini saya akan hentikan juga untuk live yang untuk
kayak nenek. Tapi Mas tidak memikirkan bagaimana efek dampak orang yang menonton Mas yang pada akhirnya dicontoh oleh mereka. Salah satunya adalah anak-anak muda yang bisa mempekerjakan orang-orang yang sudah tua dengan mohon maaf, dengan menjual kesedihan, menangis. Itu kan Mas bilang adalah acting untuk mencari simpati. Apakah Mas tidak memikirkan hal itu? Kalau mereka ini tidak akan tahu soalnya caranya untuk ini. Soalnya kan ada saya lihat di live-live yang lain. Kita pasti tidak akan tahu, seperti kita lagi bikin film, orang tidak akan mungkin tahu bikin film itu seperti apa. Tapi kita memberikan edukasi orang yang menonton. Apakah Mas tahu dan Mas tidak merasa bersalah atas edukasi yang Mas kasih atas tontonan Mas itu? Sebenarnya soalnya kita cari perhatian Saya netizen. tidak peduli apakah yang di belakang itu mau di situ bantu orang susah, mau bagaimana yang di dapur. Intinya apakah Mas tidak melihat bagaimana efek yang ada di depan penonton, ngelihatnya itu seperti apa, ini orang tua sampai pingsan, sampai Enggak pingsan. Tidak ada pingsan. saya tahu Nggak ada Ibu pingsan. sayang. Tapi yang maksudnya menonton kan adalah beranggapan, berasumsi bahwa itu berbira-bira. terjadi. Ya, seperti Sebenarnya itu. adalah benar-benar kedinginan walaupun acting tadi Mas bilang. Acting ya benar. Gimana Mas tidak memikirkan itu? Saya sih belum sampai ke sana, soalnya baru terjun 2 mingguan soalnya. Kalau udah mau 2 minggu, 3 minggu, baru saya pikirkan yang lebih. Soalnya kan ada 4 ini lokasi yang Kenapa harus terus saya aja memikirkan- yang handle semuanya gitu. Kenapa harus menunggu berapa minggu? Sedangkan orang yang menonton tiap hari, tiap menit, tiap detik itu banyak orang yang tidak mempunyai edukasi yang baik sehingga bisa mencontoh perilaku-perilaku anak muda untuk mempekerjakan orang tua. Saya hanya mikir nanti kalau udah ini anak-anak muda juga punya kreatif yang ini. Itu bukan kreatif lagi. menurut saya. Kami Mas. berharap tentu saja semoga terus dibukakan pintu kreativitas lainnya Iya, untuk bisa lainnya. membantu warga setempat karena kita tahu bahwa niat dan tujuannya baik untuk membantu warga yang ada di sekitarnya ya. Banyak cara untuk membantu orang lain. Ya, dan juga sekali lagi dibutuhkan kebijaksanaan untuk kita semua Sobat Ambiar, termasuk juga memberikan edukasi terhadap keluarga, terhadap siapapun itu untuk bisa memilah-milih. Tentu saja Tontonan-tontonan. betul yang adanya bermanfaat penawaran atau tidak seperti ini bermanfaat. karena adanya permintaan dari yang menyaksikan, kemudian pada akhirnya memberikan gift dan juga pada akhirnya dianggap menguntungkan, kemudian ini akan berulang kembali sampai dianggap tentunya bisa mendapatkan apa yang diinginkan walaupun niatnya adalah baik. Tapi kita berharap Mas Sultan Ahyar bisa terus berkreativitas, tentu Ya. saja menciptakan satu hal atau karya yang baru yang bisa saja memberikan inspirasi dalam hal yang baik bagi siapapun yang Betul, menyaksikannya ya, dan terus mendorong dan juga mendukung orang-orang, membantu orang-orang sekitar, itu yang kita harapkan Dan dengan buat cara yang penonton baik. di rumah yang lagi nonton Tok-Tok lebih baik kalau misalkan ada tayangan-tayangan seperti itu, apalagi ini kan mengeksploitasi orang tua ya, dan sudah tahu kenapa alasannya, lebih baik nggak usah dikasih gift, nggak usah atau nggak perlu nonton. Kalau nonton nggak apa-apa, maksudnya nggak usah dikasih gift lah. Itu nanti tinggal Nanti kan lama-lama berhenti sendiri gitu. Iya, dan kita berharap Sultan Ahyar, kita yakin bahwa Sultan Ahyar ini orang yang pintar, bisa Orang yang membuat baik. konten-konten yang lebih Iya. kreatif Yes. lagi ya, supaya bisa membantu warga sekitar. Ya. Nah, kita juga akan hadirkan ada satu sosok konten kreator lainnya yang tadi sempat kita bahas, di mana dia sempat mau membantu Sultan Ahyar, mempekerjakan Sultan Ahyar, tapi Sultan Ahyar meminta 200 juta kepada konten kreator tersebut jikalau ingin mempekerjakan dia dan juga menghentikan aksinya di media sosial. Siapakah dia? Kita akan lihat sosok yang satu ini. Bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia sang konten kreator John LBF. Boleh berada di tengah terlebih dahulu. Ini seorang bisnismen, konten kreator juga, ya pernah membantu Tiko juga, dan sekarang berusaha untuk mencoba membantu Sultan Ahyar. Iya, Betul iya, ya? betul. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Mas. Terima kasih kembali. Mas pasti beli di Dewi Persik Jewelry ya? Wih, banyak banget tuh. Hotman Paris di sini banyak sekali. Ya Allah Mas, coba dong Mas, gini Mas, halo gitu Mas. Oh wow. Gue ketemunya sama Bang Hotman ya. Iya loh. Ini size berapa Mas? 21. Oh 21, ada yang size 10 Mas? Enggak, ini kali mungkin. Buat kamu masih kamu minta. Ada yang size 19 nggak buat saya, Mas? Mas John LBF ini pekerjaannya sebenarnya apa? Bisnismen bergerak dalam bidang apa sih? Ya, 2019 saya masih nganggur, masih main burung 7 tahun. Main apa? Burung. Burung lomba siapa? Burung. Oh, lomba burung Mas. Ya, gantangan. Oh kemarin ikutan nggak lomba burung di Basecamp Military Lifestyle? Oh. Oke, jadi sempat tidak bekerja, kemudian akhirnya sekarang bekerja dalam bidang apa? 2020 Ya. saya kerja jadi karyawan.
Terus di setahun saya bekerja 2021 saya owner, jadi diangkat jadi owner dan sekarang saya udah punya 6 perusahaan. Bergerak di bidang? Pertama perizinan penyewaan kantor itu High Five, terus saya punya pabrik kosmetik juga, skincare di Legok, terus ada perusahaan untuk di konsultan pajak, kemudian ada di konstruksi, job traktor. Sebentar, Mas, skincare boleh, Mas? nomor WhatsApp-nya berapa, kita bisa jadi sahabat nih kayaknya nih. Apa ada John Tenman juga? Silakan. Mas John LBF ya. Bisa sewa Iya, silakan. Luar biasa loh, ini orang hebat. Oke, Mas John LBF, pertama kali ketika menyaksikan tayangan ya konten dari Sultan Ahyar sendiri, apa dalam pikiran seorang John LBF? Marah, sangat marah, sangat kecewa, ya sangat melukai hati saya karena saya ini bisa dibilang kalau yang namanya berhubungan sama ibu, sama orang tua, saya itu benar-benar udah apa ya, orang tua itu khususnya ibu itu harus dimuliakan ya, ditinggikan derajatnya, bukan dieksploitasi dengan cara yang saya bilang tidak beradab. Jadi kalau ditanya respon saya apa? Sangat marah. Saya dan kami pun begitu di sini, begitu kami mengetahui konten ini begitu tersentuh hati kami sebenarnya. Tapi ketika akhirnya Mengetahui Nenek Raimin alasannya. menjelaskan bahwa ini adalah keinginan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang, di mana ini uangnya menurut beliau uang yang nominal yang tidak kecil untuk beliau dapatkan, dan jawaban dari Sultan Ahyar untuk membantu warga sekitar. Tanggapan dari John LBF? Jadi yang pertama untuk nenek, saya sih sangat yakin ya bahwa nenek sendiri pun juga pasti di awalnya pun juga dibujukin. Karena menurut saya untuk seorang nenek ini, dia bisa tahu bagaimana dengan live dapat uang dan lain-lain, ini kan pasti ada pemicunya di awal. Dan saya yakin abang ini yang menjelaskan, nanti jadi betul kalau tadi nenek itu menyampaikan dengan sukarela, bahkan senang hati ya. Tapi kan ada faktor pemicunya di awal, pastinya. Maaf, saya jawab. Silakan klarifikasi. Itu tadi Mas John kan bilang dipaksa sama saya. Bukan seperti itu sebenarnya. Awalnya kan ini teman-teman saya yang live. Nanti kalau dapat 1 juta itu dapat 500. Teman saya yang cerita ke warga warga setempat. Akhirnya tahu caranya. Diceritain caranya kayak gini-gini. Datanglah nenek mau coba pertama, dapatlah simpati gitu, dapat ini sedikit, udah saya kasih tahu, Nek kalau nenek terjun sini 1 jam paling lama ya, soalnya kan nenek kan udah lanjut usia gitu, saya bilang, saya enggak berani soalnya juga, tapi kalau memang nenek mau coba, boleh Nek gitu. Akhirnya saya ini praktekin, setelah itu nenek itu banyak yang nonton itu sampai viral. Enggak gini, saya sudah lihat ya konten-konten Anda. Ini nggak cuma nenek ini, ada seorang kakek-kakek juga. Kakek-kakek. Ya, ada kakek-kakek, ada, dan rata-rata itu orang-orang dewasa, orang-orang tua semua gitu loh Mas. Nah, saya sih melihatnya seperti ini ya. Everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Makanya di konten saya yang pertama, jadi Mas, kamu bisa lihat postingan kamu dan lain-lain. Itu semua orang waktu live itu nge-tag saya terus semuanya. Karena memang netizen saya tahu bahwa saya ini orang yang sangat memuliakan ibu saya. Ya, jadi ketika orang banyak nyolek saya terus, saya harus bertindak. Nah, akan tetapi tindakan saya ini kan karena saya pengusaha, saya punya banyak perusahaan. Jadi saya coba kasih solusi jangka panjang. Ya, kamu kerja deh di tempat saya. Kalau kamu di luar pulau, segala akomodasi saya tanggung. Sampai di Jakarta, saya siapin tempat tinggal, kamu bekerja di perusahaan saya. Misalkan untuk start awal, misalkan di level office boy saya gaji 5 juta. Kamu saya kasih 6 juta, nggak ada masalah. Konten Mas, mungkin Mas nggak ada masalah, saya bisa arahkan. Saya punya mau bangun perusahaan John Tenman juga. Ada tawaran dari seorang John LBF. Iya, cuman sebentar saya tanggapi sedikit. Yang saya sesalkan adalah ini bukannya kamu respon dengan baik penawaran saya, malah kamu bikin stage video lagi yang seolah-olah Anda meras saya. Saya pertegas ke Mas hari ini, kalau aktivitas Anda itu tidak Anda hentikan, saya akan polisikan Anda. Itu tegas saya sampaikan. Jadi harapan saya dengan acara hari ini, thank you buat pagi-pagi, karena memang saya lagi pengen banget bicara langsung sama beliau ini. Saya yakin beliau ini juga pasti tidak menginginkan melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu dari hati kecil beliau. Makanya saya coba bantu support apa yang bisa saya bantu, ya kan, melalui mempekerjakanlah atau apalah, tapi tidak
Tidak dengan cara yang brutal, dengan barbar kamu minta duit 200 juta ke saya. Itu Iya, menurut iya. namanya Itu tadi ya, sudah Mas. dijawab juga sama Sultan Ahyar bahwa 200 juta ini akan dia bagikan kepada warga setempat karena memang tujuan dia di awal adalah untuk membantu warga setempat. Tapi pertanyaan saya untuk Sultan, ketika ada tawaran sekarang, apakah tawaran ini masih terbuka? Sangat terbuka. Apakah ada niatan Mau untuk menjadi nggak? karyawan dari saya John 136, LBF? 140 orang, semua anak-anak muda di bawah 30 tahun. Jadi nanti ambience-nya pun juga, karena gini loh, saya yakin kamu juga punya orang, maksudnya kreatif dan lain-lain gitu. Iya. Bisa kita arahkan untuk mencari uang dengan cara yang lebih beradab. Oke, tetap boleh main sosial media, bikin konten, tetap boleh? Ya saya support lah. Oke, John LBF, gimana tanggapan kamu ketika tawaran ini masih Saya berlaku untuk support. kamu? Saya follower saya udah 3,6 juta. Oke, Sultan Ahyar, Jadi saya silakan. bisa bimbing kamu juga dengan cara yang baik, bikin konten-konten yang lebih edukatif. Gitu. Sultan Ahyar? Ini dipertemukan Ya. seperti ini biar tidak terjadi ketimpangan sosial ya Mas Yes. ya. Ya, Betul, silakan Sultan Ahyar, betul. gimana ketika tawaran ini masih terbuka untuk kamu? Saya pengen sekali. Kemarin saya cuma berpikir kalau saya tanggapi tidak lewat video atau cuma ngetek. Soalnya kan banyak sekali yang pengen kerja di tempatnya Mas John. Akhirnya saya buat video supaya viral. Tujuannya sih pengen sih kerja, tapi soalnya kan agak jauh. Saya di Lombok, terus di Jakarta gitu. Nggak ada masalah. Iya, Nggak ada masalah. takutnya tidak ada yang bisa nyeport saya ke sini. Itu Saya Mas. support. Oke, baik. Ini janjinya Mas John ya, akan mensupport ya. support. Oke. 100% saya support. Nah kalau dia kan minta 200 juta, Mas Jun marah. Kalau aku yang minta 200 juta, Ini kayak 200 juta. Dikasih loh Ki. aduh, ya kan tuh. Emang kalau dari belum. Mas ini Mas Rian kasihan Aku tuh loh. bingung gitu loh. Tahu nggak? Tuh, Gue Mas dikasih Rian, cincin, Mas, nenek yang Mas Rian mau dikasih. Bagi juga. Ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Ini 600 juta. Sebentar. Mas, kok dia yang lebih mahal? Aku juga dong. Kamu kurang ajar. Produser, izinnya mau ke pegadaian dulu bentar ya. Ibaratnya sama Mas ini dikasih apa ya pancingan, dikasih kailnya, Iya. bukan dikasih ikannya. Iya. Ngerti nggak kata-kata istilah seperti itu? Mengerti sekali sebenarnya, tapi gara-gara kan followernya banyak ini Iya. masalahnya. Followernya banyak. Ya kita orang paham banyak yang kok. tinggi. Memang Mas ada istrinya Mas? kita juga tahu. Oh itu istrinya, Mbak. Suaminya ngasih loh sama cowok-cowok. Ibunya repot. Ibu. Sebenarnya Ibu juga ini- pengen cincin ya, sebenarnya saya udah ngetek berapa kali ke Om, tapi mungkin nggak ada yang respon soalnya. Oh dari kamu Om. ngefans sama Om John? Kita Iya, juga udah ngefans loh. Udah ngeliat video-videonya. Mas John udah mau ngasih buat dia. Jadi ini sekali lagi semoga ini menjadi solusi ya untuk Iya. Sultan Ahyar juga, dan kami juga berharap tentu saja cincinmu. dari pemerintah daerah Oke kok setempat ya. bisa memberikan perhatian untuk Iya. warga tentu Iya. saja Betul, bahwa setuju. ini tentunya kami sangat menyayangkan apa yang terjadi walaupun niatnya sangat baik, tapi di sini memang bukti adanya Iya. ketimpangan sosial Iya. dan juga kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi Betul, warga setempat betul. yang akhirnya melakukan hal ini ya. Rian bagus sekali pada saat kamu sedang berbicara tadi kepada pemirsa. Kamu memperlihatkan sekali kamu penuh dengan wibawa tinggi. Sama seperti kamu ya, Kai. Kamu kesuksesan, kamu tuh punya kayak it's me gitu loh. Emang nggak bisa kalau nggak gini. Enggak, itu bagus banget gimana sih? Kok aku nggak dikasih yang ini? Aku juga bisa, ada yang sih. Mas, ini beneran dikasih Mas John. Jangan, nanti kita balikin lah maksudnya, tenang. It's okay. Jangan. Tapi buat sobat Ambiar, ngomong-ngomong nih, kenapa? ada penyanyi dangdut yang suka disawer sama bos-bos kayak Mas John. Benar ya, barangkali Mas John mau nyawer pendangdut yang satu ini. Ini janda lagi. Kenapa Jadi dinawarin dia sedekah sih? yang paling baik itu sedekahlah kepada janda. Maksudnya sama kamu? Kepada siapa? Janda. Janda, Mas. Siapakah penyanyi dangdut yang sering disawer? Kita akan lihat. Ini dia profilnya. Halo, ini selamat pagi. Lala Widi. Aduh, cantik banget sih Lala Widi. Lala Widi. Lala Widi aslinya dari mana sih Lala Widi? Sidoarjo. Sidoarjo, selamat pagi Sidoarjo. Ya, Lala Widi kami semua di sini kasih, mengucapkan sayang. terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Pasti tidurnya kurang ya, sayang. Karena semalam bareng kita. Malam Oh, tetap cantik kamu buat aku, cantik banget.
Kamu gak jaga perasaan calonmu. Gak usah. Ini cantik nomor 1. Kalau ini? Ini cantik nomor 2. Kasihan. Kamu tetap nomor 1 loh. Hei. Lala, silakan Lala boleh duduk ya. Silakan Lala. Sini Lala. sayang. Duduk sayang. Iya, Duduk sayang. Ini kita lihat ya Sobat Ambiar bahwa ada persamaan bahwa beberapa bintang tamu kita antara Sultan Ahyar dan juga Lala Widi ini kan ada saweran dalam tanda kutip Ya. ya. Sebagai seorang penyanyi kan ini satu hal yang sangat lumrah ketika disawer apalagi penyanyi dangdut ya, termasuk juga kalau Sultan Ahyar disawernya di media sosial. Tapi kalau ngomongin soal saweran dari Lala Widi sendiri, setiap manggung kamu selalu dapat saweran gitu gak sih kalau off air? Nggak selalu sih. Ada acara yang memang diperbolehkan untuk nyawer, ada juga yang tidak. Oh, ada acara yang tidak diperbolehkan untuk nyawer ya? Kamera lebih di zoom dong, ini Lala Widi cantik loh, Lala Widi. Iya. Oke, Lala Widi, pernah paling banyak ketika disawer berapa kamu dapatnya? Kalau di panggung off air kayak Lala ini kan biasanya itu nggak cuma buat Lala sendiri, tapi dibagi rata. Totalnya pembagiannya paling puluhan lah, Oh, pembagian rata itu buat siapa sayang? musisi. Musisi. Oh, musisi. Pernah paling banyak berapa puluhan tepatnya? Berapa ya? Ada 30-40 lah. 30-40 tapi harus dibagi dengan teman-teman musisi Itu lain. udah pembagian. Buat kamunya sendiri 30 juta? Wow. Termasuk berarti kamu juga dapat, anak-anak band juga dapat Iya gitu dong, ya, sayang? Mami. Oh. Berarti kalau misalnya sama musisi dari total sendiri yang kamu bawa pulang untuk kamu aja 30 juta berarti bisa ratusan tuh pernah ya? Pernah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah di saat Lala Widi disawer. Itu disawer ya. Itu dia sawer. Itu kamu umur berapa? Aku masih muda banget itu. Kalau umurnya lupa Mami, tapi udah punya anak kok itu. Kamu sudah punya anak? Udah. Usia berapa anak kamu? Sekarang 8 tahun. Wow. Tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, Aku kamu nggak tetap tahu kalau cantik nggak loh. dikasih tahu Kak Dewi semalam waktu Oh, iya? kita acara. Aku taunya Lala maksudnya masih sendiri, masih gadis gitu. Wi, kamu kalau nyawer dapat berapa paling gede? Aku Oh, nggak pernah- banyak. Nggak, aku nggak pernah mau disawer. Bukan sombong, nggak mau. Maksudnya karena pernah aku disawer, cuma mesti selalu nggak pernah mau tahu udah dikasih ke band. Jadi aku nggak pernah. Aku sih kalau bisa nggak usah disawer gitu. Aku nyanyi aja budgetan. Kenapa? Enggak, karena kalau Kak Dewi sendiri dia bukan sawer. Apa? Yang jelas aja di meja makan, gue bagi gepok-gepok. Gini. Anda mau sawer saya, transfer aja itu lebih Nah, baik. itu. Dasar. Tapi Mami emang paling nyaman itu nggak disawer sebetulnya. Betul. Jadi bisa kayak kita perform. kayak nggak kalau Oh, aku pribadi. jadi gitu, kamu sayang, ada mohon perasaan maaf. tidak nyaman juga ketika disawer? Iya. Pasti dong. Nggak enak. Gitu ya? Iya, kalau Oke. aku lebih suka nggak disawer dan kita bisa perform Lebih dengan total gitu ya. Kita mau lihat ini ada satu artikel ketika seorang Lala Widi disawer, ada satu kejadian yang barangkali tidak akan pernah bisa dilupakan. Lala Widi pernah bikin panggung roboh karena banyak yang kasih saweran sampai 1 RT. Satu RT naik panggung, betulkah? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bagi Bagi Ambiar.